Hai, selamat jumpa lagi dengan saya Ki Anom Sumedang di channel YouTube saya ini. Kali ini saya jarah ke Panembahan Senopati. Panembahan Senopati atau Danang Sutawijaya Ingalaga Sajirin Panatagama adalah pendiri Kesultanan Mataram. Dia dikisahkan memiliki kesaktian dan berikut cerita sebagiannya. Panembahan Senopati adalah raja pertama di Kesultanan Mataram Islam pada tahun 1587 sampai 1601. Dia adalah putra sulung pasangan Ki Ageng Pemanahan dan Nyai Sabinah. Ayah Senopati adalah keturunan Barabijaya, raja terakhir Majapahit. Ibunya adalah keturunan Sunan Giri, anggota Wali Songo. Dia berhasil meletakkan dasar-dasar kerajaan Mataram Islam sama seperti kebanyakan raja lainnya. Panembahan Senopati pun dikisahkan sakti mandraguna. Dalam buku Babad Tanah Jawi, mulai dari Adam sampai 1647 yang disusun oleh W.L. Althop di Belanda, 1941. Dikisahkan ada seorang menteri bernama Ki Bocar yang ingin menjajal kesaktian Panembahan Senopati. Dia tak mau dikuasai oleh Senopati, seperti teman-temannya yang mendukung Panembahan Senopati yang ingin menguasai kerajaan Pajang. Nah, ternyata Panembahan Senopati sudah tahu bahwa Ki Bocar yang memiliki keris Ki Kebo dengan mau menandinginya. Singkat cerita, Senopati kembali ke rumahnya. Dia menyiapkan strategi. Senopati memerintahkan kepada prajurit yang menjaga pintu gerbang agar Ki Bocar dibiarkan saja jika ingin masuk. Hari berganti malam, Ki Bocar berniat menculik Senopati. Kerisnya disobak, mata keris diberi kapuk lalu lenyap. Ki Bocar masuk sendiri. Prajurit yang berjaga di pintu pura-pura tidak mengetahui kedatangan Ki Bocar. Di dalam rumah, Senopati sedang makan dan duduk membelakangi pintu. Tanpa buang waktu, Ki Bocar segera menerjang menikam Senopati. Senopati diam, senjata Ki Bocar tak mempan. Senopati bahkan tidak menoleh dan tetap menikmati makan malamnya. Ujung keris Ki Bocar tumpur. Ki Bocar lelah lalu terjatuh ke tanah dan bersedekap, kerisnya pun menancap di tanah. Lalu Ki Bocar bersujud serta bertobat melihat itu. Senopati menoleh seraya berkata, "Kakang Bocar, saya ampuni kesalahanmu dan percayalah kepadaku." Setelah berjanji setia, Ki Bocar pun pulang. Kisah lain tentang kesaktian Panembahan Senopati adalah saat selesai bertemu Nyi Roro Kidul, Senopati bermaksud kembali ke Mataram lalu dia pamit. Senopati berjalan di air seperti di daratan. Setelah sampai di Parangtritis, Senopati terkejut melihat Sunan Kalijaga duduk tapakur di bawah Parangtritis. Senopati pun segera memohon ampun karena memamerkan kesaktian berjalan di atas air. Senopati lalu diingatkan Sunan Kalijaga untuk berhenti memamerkan kedijayaan yang dimilikinya. Cerita lain tentang kesaktian Panembahan Senopati adalah saat Mataram menaklukkan Madiun. Panembahan Madiun memiliki putri bernama Retno Jumilah. Dia bersedia bersuami jika ada menantu yang disembahi mertuanya. Syarat lainnya, siapapun yang tidak luka jika ditoreh dengan pisau cukur yang dia miliki bisa menjadi suaminya. Ketika Senopati menggempur Madiun, Panembahan Madiun terdesak ingin meloloskan diri bersama anak dan istrinya. Namun Retno Jumilah dia meminta agar tetap tinggal di situ sebab lumrah jika pihak yang kalah perang akan dijarah semua barang termasuk putrinya. Dia pun meyakinkan bahwa Senopati berusaha menguasai karena ingin memperi istri Retno Jumilah. Retno Jumilah menangis, dia pingsan melihat Panembahan Madiun meminta kepada abdi perempuan untuk memberikan keris wasiat si Gumarang kepada putrinya jika sang putri siuman. Setelah siuman, sang putri diberi keris tersebut. Dia memiliki keris menghunus pistol, menyiapkan serampang atau tombak yang berujung 3 untuk menangkap ikan. Dia melempar serampang ke dada Senopati, ajaib tidak mempan. Lalu sang putri mencabut keris untuk membuktikan kesaktian Senopati, tapi Senopati melakukan jurus meminta belas kasihan dari sang putri. Keris pun terjatuh. Sang putri pun punya satu permintaan, jika Senopati tidak luka saat ditebas dengan pisau cukur, sang putri rela dipersunting. Senopati lalu diiris, tapi kulitnya tidak terluka sama sekali, bahkan pisau itu menjadi tumpul. Akhirnya Retno pun diperistri Senopati.
keris wasiat itu lalu diganti namanya menjadi Kiai Gupita. Itu sebagian riwayat dari Panembahan Senopati. Jadi Panembahan Senopati terkenal kesaktiannya dan kedikjayaannya. Beliau adalah seorang pendiri dari dinasti Mataram kuno. Beliau ini juga erat kaitannya dengan hubungannya Ibu Ratu Roro Kidul, sehingga sampai sekarang keturunan Mataram ada link untuk berinteraksi dengan Ibu Ratu Roro Kidul. Dan di tempat di Parangkusumo sampai sekarang orang yang ilmunya tinggi masih bisa berhubungan dengan Ibu Ratu Kidul, terutama Trah Mataram kuno. Banyak yang bisa berdialog dengan Ibu Ratu Kidul ini. Demikian sekilas tentang Panembahan Senopati. Dan di makam ini terdapat juga raja-raja Mataram yang lainnya dan termasuk ayahnya Ki Ageng Pemanahan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.